Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bapak Zaina ini, dalam pelajaran ETS kelas 7. Sebelum kita membahas materi pada hari ini, terlebih dahulu Bapak ingatkan, pada masa sekarang ini, masa di mana kita harus mengikuti protokol kesehatan. Kita berada di rumah, namun tetap bisa belajar di rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang periodisasi masa praaksara. Sejarah alam semesta jauh lebih panjang dibandingkan dengan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Manusia pertama kali muncul di muka bumi ini diperkirakan 3 juta tahun yang lalu. Nah, untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu tentang periodisasi atau pembebakan zaman di muka bumi. Pembebakan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama secara geologis, yang kedua secara arkeologis, yang ketiga secara perkembangan kehidupan manusia. Nah, itu adalah 3 periodisasi atau pembebakan masa praaksara. Baik anak-anak, hari ini kita fokuskan membahas tentang periodisasi secara geologis. Mari kalian amati benar-benar. Itu adalah sebuah bumi yang selama ini kita tinggali. Pada zaman dahulu keadaan bumi tidak seperti sekarang. Sebelum adanya kehidupan, ini mengalami perubahan-perubahan. Awalnya bumi dalam keadaan panas dan pijar, sehingga tidak ada satu makhluk hidup pun yang mampu hidup. Kemudian bumi mendingin dan terbentuklah kerak atau kulit bumi. Nah, setelah itu maka berangsur-angsur adanya kehidupan. Proses perubahan bumi terbagi atas beberapa fase atau zaman. Perubahan dari zaman satu ke zaman berikutnya itu memakan waktu yang sangat lama, bahkan sampai jutaan tahun. Mari kita lanjutkan. Secara geologis, periodisasi sejarah perkembangan bumi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, zaman Arkaikon merupakan zaman tertua. Ini diperkirakan sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Kita lanjutkan. Yang kedua, zaman Paleozoikum atau zaman kehidupan tua. Berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Di antaranya, munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Kemudian yang ketiga, zaman Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan. Berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini kehidupan di bumi semakin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Samping itu, muncul juga berbagai jenis burung. Pada zaman ini disebut juga dengan zaman reptil karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Kalian pernah melihat mungkin di gambar ataupun di televisi, namanya binatang yang besar itu kan biasanya identik dengan dibilang dinosaurus, ya yang zaman-zaman dahulu lah. Nah,
Kita lanjut lagi ya. Yang keempat, zaman Meiji-Kum atau zaman Kinji-Kum. Pada zaman ini merupakan kehidupan baru. Berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Nah, di zaman ini pula dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama zaman tertier dan zaman kuarter. Nah, Bapak jelaskan sedikit kedua zaman ini. Zaman tertier, di mana jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Kemudian yang zaman kuarter berlangsung sejak diperkirakan 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Nah, anak-anak, itulah sedikit penjelasan Bapak tentang periodisasi secara geologis. Gimana? Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi pada hari ini, namun tidak mengurangi keinginan kita belajar, walaupun kita sebentar tapi tetap belajar. Bapak yakin usaha yang kita lakukan sedikit ataupun banyak itu pasti akan ada hasilnya. Maka sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.